Saya Anil Saparani. Saya Christian Ferry. Saya Marcelini. Selanjutnya kita serahkan kepada saya, dan di sini isi saya akan menjadi beberapa. Tes tertulis merupakan salah satu metode untuk mengukur pencapaian hasil belajar atau kinerja individu. Evaluasi umumnya dilakukan dengan bentuk ujian atau tes yang berisi soal-soal tertulis yang bertujuan untuk mengukur pemahaman serta didik atau karyawan terhadap materi yang telah diajarkan. Berikut adalah analisis mengenai kelebihan dan kekurangan evaluasi tertulis beserta contoh penerapannya. Yang pertama, kelebihan evaluasi belajar. A. Objektif. Soal-soal tertulis dapat dirancang dengan format yang jelas dan sistem penilaian yang objektif, sehingga meminimalisir adanya bias dari penilaian. Bagian B, mengukur pengetahuan secara rinci. Dengan soal-soal bervariasi, evaluasi tertulis dapat mengevaluasi beberapa dalam pemahaman peserta terhadap topik yang telah dipelajari. Contoh penerapan, tes tertulis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengukur kemampuan analisis siswa dalam keterampilan berbicara. Yang kedua, kekurangan evaluasi tertulis. Bagian A tidak mengukur keterampilan praktis. Evaluasi tertulis kurang efektif untuk mengukur keterampilan yang bersifat aplikatif seperti kemampuan berbicara, bekerja sama, atau keterampilan teknis lainnya. Contohnya, penerapan pada ujian tertulis pelajaran Bahasa Indonesia, peserta tidak menunjukkan keterampilan berbahasa yang baik dan benar yang hanya dapat diukur dengan tugas praktikum. Untuk tes tertulis, kami pilih pilihan ganda dan esai serta angket. Silakan diakses di tabungan ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tes lisan. Tes lisan adalah metode evaluasi di mana peserta didik memberikan jawaban secara verbal. Tes ini bertujuan untuk menilai kemampuan berbicara, pemahaman, dan penguasaan materi. Tes lisan sering digunakan untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi, daya pikir kritis, dan ekspresi verbal siswa. Bagian B, analisis kelebihan. Yang pertama, mengukur keterampilan komunikasi secara langsung. Yang kedua, membantu menilai pemahaman materi dengan lebih mendalam. Yang ketiga, memungkinkan interaksi langsung antara penguji dan peserta tes. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan ide dengan bebas dan sopan. Adapun kekurangannya, yang pertama, sulit untuk menstandarkan penilaian karena bisa subjektif. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan tes tertulis. Yang ketiga, bisa menimbulkan kecerdasan, kecemasan, atau tekanan bagi peserta didik yang tidak terbiasa berbicara di depan orang lain. Yang keempat, mungkin tidak ideal untuk kelas besar karena waktu yang dibutuhkan. Adapun contoh penerapan tes lisan adalah saat guru meminta siswa untuk menjelaskan sebuah topik depan kelas atau melakukan tanya jawab tentang materi yang sudah dipelajari. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita yang telah dibaca atau dideskripsikan sesuatu dengan bahasa mereka sendiri. Yang pertama, guru melakukan wawancara individu dengan siswa terkait pelajar. Yang kedua, pidato singkat. Dan yang ketiga, diskusi kelompok. Adapun tes wawancara yang telah kami sediakan dapat diakses di link berikut. Oke, yang selanjutnya adalah penjelasan metode teori tentang teks kinerja. Nah, teks kinerja berfungsi untuk menyajikan hasil kerja secara struktur berdasarkan indikator tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja ini dalam bentuk kuantitatif atau angka statistik maupun kualitatif. Penjelasan deskripsi tergantung pada bidang dan diukur. Nah, untuk analisisnya, yang pertama ada kelebihan. Yang pertama, transparansi, memberikan gambaran jelas mengenai hasil kerja dan pencapaian. Yang kedua, perencanaan strategis. Teks ini membantu dalam penyusunan strategi ke depan berdasarkan hasil yang diperoleh. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, waktu dan biaya. Menyusun laporan kinerja biasanya memakan waktu dan biaya, terutama jika datanya kompleks. Yang kedua, subjektivitas.
jika teks lebih fokus pada aspek kuantitatif, ada potensi bisa dalam penelitian contoh dan penerapan. Yang pertama, di bidang pendidikan, laporan kinerja guru melaporkan presentasi akademik, prestasi akademik siswa, kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan belajar. Nah, kemudian di dunia bisnis, laporan kinerja perusahaan yang mencakup laporan keuangan, tingkat penjualan, dan kepuasan pelanggan. Dan kemudian di pemerintahan, evaluasi kinerja Departemen Pemerintahan berdasarkan capaian target seperti penurunan angka kemiskinan atau peningkatan kesehatan masyarakat. Tes yang terdapat dalam tes kinerja ini adalah yang pertama soal teks jurnal. Nah, di sini ada contohnya. Saya akan menjelaskan di materi yang terakhir. Pada evaluasi non-tes yang pertama ada portofolio. Evaluasi non-tes adalah metode penilaian yang tidak melibatkan tes tertulis atau ujian formal, tetapi lebih mengandalkan pengamatan, wawancara, atau aktivitas interaktif untuk menilai pemahaman dan keterampilan peserta didik. Evaluasi ini biasanya digunakan untuk menilai aspek efektif seperti sikap, minat, dan motivasi, dan keterampilan praktis. Kemudian dalam evaluasi non-tes, analisisnya yang pertama kelebihan, yaitu menilai aspek kognitif, yaitu dapat menilai sikap, minat, keterampilan, dan perilaku siswa yang sering kali sulit diukur dengan tes tertulis. Kemudian ada fleksibilitas, yaitu evaluasi non-tes lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan siswa, serta memungkinkan variasi dalam pendekatan. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan pemahaman mendalam, yaitu membantu pengajar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemampuan dan proses berpikir siswa. Kemudian ada mendorong refleksi, yaitu teknik seperti jurnal atau portofolio dapat mendorong siswa untuk merefleksikan proses pembelajarannya dan mengembangkan pemahaman mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu membangun kepercayaan diri, karena sifatnya tidak menegangkan seperti tes formal. Siswa dapat merasa lebih santai dan percaya diri saat evaluasi. Kemudian ada di bagian kekurangan. Yang pertama, subjektivitas, yaitu tanpa kriteria yang jelas. Hasil evaluasi dapat cenderung subjektif dan tergantung pada penilaian pengajar, sehingga hasilnya kurang konsisten. Kemudian yang kedua, waktu dan tenaga yang banyak, yaitu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih dari pengajar untuk melakukan observasi atau wawancara secara individual. Kemudian yang ketiga, yaitu sulit mengukur dengan tepat. Untuk beberapa bentuk evaluasi non-tes, sulit mengukur hasil secara kuantitatif, terutama jika ingin membandingkan pencapaian antar siswa. Kemudian yang keempat, keterbatasan validitas dan reliabilitas. Hasil bisa bervariasi tergantung pada situasi atau mood siswa pada saat itu, sehingga kurang valid dan konsisten dibandingkan tes formal. Kemudian yang kelima, ada kurangnya standar penilaian. Jika tidak ada rubric atau panduan yang jelas, hasil evaluasi bisa bervariasi antara satu pengajar dengan pengajar lainnya. Kemudian terakhir pada kekurangan yaitu evaluasi non-tes idealnya dikombinasikan dengan evaluasi berbasis tes agar penilaian siswa lebih komprehensif dan adil. Terkait soalnya bisa diakses melalui link berikut ini. Oke, demikian penyampaian dari beberapa proses penilaian yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab dengan sukses. Terima kasih. Dadah.